Apa kabar semuanya kekasih Tuhan Yesus? Dahsyat dan luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus kita selalu dahsyat dan selalu dahsyat sampai hari ini. Yang sepakat katakan amin. Mari kita satukan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu, atas kebaikan, sehingga Kau berikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk bersyukur, merendahkan diri, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau tuntun ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ada hadirat-Mu di tempat ini, ada urapan-Mu Bapa, dan kami akan mempersembahkan puji-pujian kami di mezbah-Mu, biar berkenan di hadapan-Mu sebagai dupa yang berbau harum dan menyenangkan hidup Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami, puji-pujian kami semuanya, kehidupan kami adalah senada dengan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat semua katakan amin. Siap memuji Tuhan? Siap bersorak untuk Tuhan? Ya, amin. Biarlah hidup kita senada dengan surga. Biarlah perbuatan kita senada dengan surga. Amin. Saya minta semuanya untuk berdiri. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan dengan dahsyat. Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tangan-Mu jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, tetap puji nama-Mu, damai bersuka bersama dengan surga. Biarlah apapun yang terjadi hidup kita, hati kita senada dengan surga. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tangan-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, tetap puji nama-Mu,
luar biasa. Coba dijawil kanan kiri. Ayo memuji Tuhan dengan dahsyat. Amin. Yes. Hari ini adalah harinya Tuhan. Saatnya kita memuji Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Hari ini harinya Tuhan. adalah pemenang-pemenang dan kita bisa mengalahkan setan dan kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Yes. Apa syaratnya? Melekat erat dengan Tuhan. Karena
karena firman-Nya itu hidup. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus kemenangan. Sekali lagi lebih kuat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Amin. Dengan sepakat katakan haleluya. Mari kami persilakan duduk kembali. Mungkin ada yang bersaksi. Ada yang bersaksi. Wow, mari Pak. Tepuk tangan puji Tuhan. Iya, shalom. Shalom. Saya memperkenalkan nama saya. Mungkin ada beberapa caros yang kenal. Nama saya Antonius Sandrigo. Ya, jadi nama ini cukup bagus buat saya. Tapi tidak sebagus dengan visnya gitu ya. Jadi kalau tahu nama Antonius Sandrigo itu kelihatannya seperti orang apa? Spanyol. Orang ya luar sana. Tapi kenyataannya body fish-nya ya. Tapi saya mengucap syukur ya. Antonius itu dari percikan Katolik saya karena latar belakang saya keluarga besar Katolik. Ya. Saya punya satu istri dan dikaruniai baru 5 orang putra putri. Amin. Jadi putri putra. Jadi 2 perempuan, 3 laki-laki ya. Ya. Saya ingin bersaksi bahwa sebelumnya saya minta maaf karena beberapa minggu saya tidak bisa hadir ya, hampir 1 bulan ya, 1 bulan ya. Karena satu saya sakit ya, saya masuk di rumah sakit, saya satu ginjal saya kurang bagus ya, jadi saya kena ada gangguan ginjal. Lalu yang kedua, usus saya ada yang luka. Jadi maaf saya ngomong usus yang buat ya itu akhirnya pendarahan keluar darah terus saya. Ya, jadi saya setiap itu kayak darahnya itu mengalir ya, jadi keluar darah. Ya. Saya punya BPJS ya. Tapi bukan berarti kalau BPJS semuanya bisa mengcover kalau masalah penyakit-penyakit yang kalau sudah seperti itu. Satu itu saya masuk di rumah sakit. Lalu yang kedua, bertepatan ketika saya masuk di rumah sakit, maaf saya ngomong, kontrakan rumah saya juga waktunya sudah habis. Ya. Jadi saya dalam keadaan yang di rumah sakit saya cuma ngomong, Mas, maaf, berdoa saja ya. Jadi yang pegang HP karena saya nggak punya HP, HP-nya istri saya ya. Jadi ya yang istri saya gitu. Tapi saya mengucap syukur
Ya. Jadi kalau hari ini saya bisa datang, saya bisa seperti ini, itu bukan karena kuat dan gagah saya. Satu, semuanya karena kasih karunia, semuanya karena anugerah Tuhan. Padahal saya sebenarnya mau masuk rumah sakit itu takutnya masuk rumah sakit itu disuap dulu gitu. Kalau masuk kan harus pakai itu, ya. Nah, ketika saya mau dibawa ke rumah sakit, kondisi saya pada waktu itu juga saya ngalami, saya batuk, ya, saya pilek ya. Kalau batuk pilek itu nanti kalau disuap pasti itunya pasti apa? Hasilnya apa? Positif. Karena 1 tahun yang lalu saya hampir mati karena saya kena itu COVID. 1 tahun yang lalu saya dengan istri saya tergeletak tidak berdaya. Anak-anak anak yang kecil yang itu sudah saya ungsikan ke kakaknya. Cuma tinggal saya berdua sama istri saya tergeletak kena COVID. Orang kalau kena COVID itu penderitaan tersendiri, orang kena sakit COVID itu. Gak ada sih jenguk belas. Bukan berarti nggak ada yang nggak berani ya gitu ya. Nggak berani kan? Ya, takut apa? Tertular. Jadi orang pada waktu itu saya nggak mau dibawa ke rumah sakit, saya dalam keadaan itu saya di rumah. Waduh, penderitaan. Ya. Saya maaf, jalan sini sana situ saya sudah nggak mampu. Napas itu rasanya sudah apa? Tersengal-sengal. Tapi puji Tuhan, ada satu anak Tuhan yang memperkenalkan saya dengan lewat telepon WA gitu ya. Saya diperkenalkan dengan seorang dokter gitu kan. Lalu dari situ konsultasi. Dari konsultasi itu saya dikasih obat. Jadi obat ya. Waduh, obatnya orang COVID itu obatnya banyak. Tidak cukup 1, 2, 3 obat. Tapi ada 9 sampai 10 obat. Makanya kalau ada yang bilang begini, oh kalau orang meninggal di rumah sakit atau karena COVID, bukan karena COVID-nya, tapi karena apa? Akibat minum obatnya, mungkin jantungnya ya enggak, memang sekali minum segitu banyak. Segitu banyak. Tapi saya puji Tuhan, saya dengan istri saya tertolong. Nah, sekali lagi itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Saya pada waktu itu sudah pasrah saja. Saya cuma tinggal nyanyi aja sama SMA, nyanyi kan ini lek mati ya mati, lek urip ya urip kan itu. Ya, saya cuma nyanyi haleluya terus kok bersyukur terus Saudara. Dan puji Tuhan. Tuhan tolong sampai hari ini. Ya, padahal ketika itu dari dulu saya memang ginjal. Jadi ginjal saya itu akibat dari satu masa-masa saya yang suram dulu, ya. Jadi ketika saya sudah berumur 50 tahun lebih ini saya mulai apa? Ya, jadi jangan berpikir ketika muda itu seenaknya enggak. Karena pada masa muda saya dulu saya peminum, saya pemakai, semuanya saya lakukan. Dan efeknya ketika saya sudah mulai berumur. Kali ini saya mengucap syukur Saudara. Saya percaya kalau hari ini saya ada di tempat ini, ya, saya masih hidup, saya bisa tetap memuji Tuhan, saya bisa melayani. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Saya melayani di salah satu daerah yang mungkin orang mungkin mau ke sana itu orang memandang sebelah mata. Saya ngomong terus terang, memandang sebelah mata. Ya, tapi Tuhan percayakan saya di tempat itu ketika saya dalam keadaan maaf, ya, saya sudah tidak bekerja, ya, karena kondisi, ya, saya nggak bisa capek-capek, terlalu capek. Kalau capek sedikit, saya kalau sudah terlalu capek, saya pasti ini ginjal saya ini yang tidak bisa kompromi, ya. Tapi Tuhan percayakan di salah satu tempat yang mungkin orang lain memandang tempat itu sebelah mata. Setren kali tempat kumpulnya dulu pemulung rumahnya sekitar 3x3. Bayangkan 3x3 itu satu keluarga bisa 4 orang.
Bayangkan 3 kali 3 itu cuma sepetak gini loh. Jadi kalau tidur itu makin gerundung kayak pinggang dijejer gitu. Ya. Tapi Tuhan percayakan di tempat itu, ya saya terima. Ya. Karena itu jiwa. Kalau orang lain mungkin, wah kok kayak gini ya? Di sana saya melayani nggak ada apa-apanya, nggak dapat apa-apa. Saya nggak narik perpuluhan, nggak ada perpuluhan gitu. Karena buat makan aja buat mereka itu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin kalau ada saya berkat, saya ajak mereka makan sama-sama. Jadi perjamuan kasih ya. Dan ketika itu lesehan, pada waktu itu cuma lesehan gitu ya. Jadi duduk di bawah. Tapi ketika saya sakit kemarin, harusnya kan saya butuhnya dana, betul kan? Dana untuk kontrak rumah, saya butuh dana untuk apa? Untuk biaya saya meskipun nggak banyak di rumah sakit buat viral-virinya. Tapi Tuhan berkati saya bukan uang. Tuhan berkati saya, Tuhan kirim kursi untuk ibadah, saudara. Bukan kursi plastik loh. Kursi besi yang ada kasurnya itu ya. Apa namanya? Kursi apa? Bucket atau apa ini ya? Kayak kursi pesta gitu ya. Jadi 25 biji seharga hampir 5 juta, saudara. Dan saya tidak tahu yang ngirim siapa, karena nggak ada namanya. Tokonya ada, cuma namanya pengirimnya tidak ada. Alamatnya alamat gereja saya. Ya. Jadi GKN Beratang, Jalan Berata Jaya 17 pompa air waduk, gereja GKN tempat Pak Anton. Pengirimnya tidak ada. Nah sampai sekarang saya nggak tahu pengirimnya siapa. Saya berpikir Tuhan punya rencana apa gitu kan. Saya butuh dana untuk biaya saya berobat dan sebagainya, tapi Tuhan kirim itu kursi. Dan puji Tuhan ketika saya sudah mulai ini sudah kalau minggu ya, kalau Jumat itu ada doa, ya ada ibadah. Minggu tetap lesehan. Nah, ketika saya ubah dari lesehan ke tempat duduk, ternyata yang antusias datang lebih banyak sekarang. Amin. Ya. Sekarang yang antusias datang lebih banyak. Ya. Kalau yang duduk lesehan itu kapan hari itu yang di lesehan yang datang nenek-nenek. Ya. Ibu-ibu yang sudah tua cukup umur. Ya saya muda, yang saya layani nenek-nenek, mbah-mbah gitu. Nah sekarang enggak. Sekarang pemudanya, remajanya ikut ibadah, ibu-ibunya yang umurnya seusia-usia ini ikut ibadah. Ya sekarang tambah banyak, amin. Tambah banyak sekarang. Dan puji Tuhan, di balik sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak boleh berpikir secara negatif dulu. Amin. Karena saya percaya di balik sesuatu perkara yang kita alami, sesulit apapun, di balik itu ada sesuatu perkara besar yang akan Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan, bahwa ketika kita mengalami satu peristiwa, kita tidak boleh berpikir hanya negatif. Kok saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia melayani di tempat seperti itu, kok efeknya kok saya harus saya harus sakit, saya harus mengalami tergeletak seperti ini, saya hidupnya kok seperti ini. Ya. Pelajaran saya yang saya dapat, bahwa di balik satu peristiwa yang mungkin menyesakkan kita, ada satu peristiwa besar yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kita. Ya. Jadi sekarang kaum sekolah minggu saya banyak, ada namanya Rabu Ceria, ya. Ada di fotonya kursinya, tapi saya nggak itulah, ada. Jadi ada tak bikin status ya, tak kirim ke Charles itu, anak-anak Rabu Ceria, waduh begitu ceria. Ketika lihat anak-anak di pemulung itu ceria, hati saya sudah hanya lihat mereka bisa tersenyum, mereka bisa ceria, bisa berbahagia, hati saya sudah senang. Meskipun itu hanya sederhana.
ini yang bisa saya saksikan dan ya puji Tuhan kalau nanti bulan Oktober atau apa Bapak keluar di sini bisa lihat di sana. Maksud saya nggak harus melayani di sana, lihat dulu keadaannya gitu ya kan. Berapa orang itu lihat kondisi, lihat keadaannya ya. Apa yang saya sampaikan cocok tidak dengan apa yang kenyataan di sana ya. Nah nanti masalah melayani itu nomor yang apa sekian ya. Bisa kapan saja bisa melayani. Ini kesaksian saya, biar semuanya untuk hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Saya kok terdorong. Nggak enak punya utang Roh Kudus. Saya coba untuk mempersingkat Puji Tuhan. supaya nggak makan waktunya suami saya. Sabar ya Pak, sabar. Saya nggak enak. Malah tadi malam waktu saya di Singapura itu, saya teleponan sama mama saya. Jadi saya mau menyaksikan, tadi pagi saya share di Instagram saya kalau 1 Petrus 5 ayat 7 kalau nggak salah, bahwa serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara. Ya. Setelah bapak saya berpulang ke surga 1 tahun lalu, memang yang saya khawatirkan adalah mama saya. Yang saya khawatirkan itu bukan materi atau apa, puji Tuhan dia untuk hidup sendiri cukup. Yang saya khawatirkan adalah rohaninya. Karena saya bisa merasakan kalau anak sedih apalagi istri gitu ya. Dan dia sama adik saya nggak bisa mendampingi setiap hari karena saya juga tahu keterbatasan saya harus mendampingi suami saya sebab istri adalah penolong. Jadi saya juga jarang di rumah. Saya juga harus mendampingi anak-anak juga. Sebisanya saya di rumah, saya pasti ngontrol anak-anak saya. Kalau saya pergi pun saya pasti kontrol lewat WA. Suami saya tahu bagaimana saya. Memang saya ini kalau orang laki disebut family man ya, kalau perempuan apa? Family woman mungkin. Jadi saya itu sangat-sangat begitu. Saya dekat dengan orang tua, dekat dengan saudara, dekat dengan anak. Sampai dulu mungkin kalau anak saya masih kecil-kecil gitu ya, seperti bebek. Dimana ada saya, anak saya pasti di belakang saya empat-empatnya. Memang seperti itu. Sampai besar pun SMP enggak terasa saya juga melakukan yang sama. Sampai suatu saat suami saya bilang, wes anakmu rantaian aja semua empat-empatnya. Jangan boleh kemana-mana, rantaian aja. Akhirnya ya udah saya berubah, agak lumayan. Nah, yang mau saya saksikan adalah tadi itu 1 Petrus 5 ayat 7 itu ya. Puji Tuhan, saya ini mengkhawatirkan kondisi kerohanian mama saya. Supaya ketika papa itu berpulang ke surga, dia itu bisa lebih biar lebih kuat gitu. Biar lebih kuat, biar lebih percaya Tuhan, biar dia itu lebih pokoknya lebih happy gitu ya. Nah saya takut kalau mama saya ini nggak bisa mandiri gitu. Ternyata mama ini luar biasa. Saya cuma bisa mendampingi dia itu dengan doa, karena saya tidak bisa selalu ke rumahnya mama. Tapi di keluarga saya itu sejak papa mendidik kita semua anak-anaknya setiap minggu kalau bisa 1 kali harus berkumpul Sabtu makan sama-sama. Kalau bisa pagi hari Rebu. Seperti kemarin saya dari Singapura sama suami tidur sebentar langsung jam 7 kita makan bareng sama mama sama keluarga. Itu memang tradisi sudah. Nah apalagi sekarang papa tidak ada. Jadi saya cuma bisa dampingi doa itu begini, saya selalu doa Tuhan berikan mama saya kekuatan, berikan mama saya penghiburan, di mana saya nggak bisa selalu menemani dia. Saya tahu dia kesepian, pasti itu. Tapi saya punya Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau sanggup membuat mama ini pulih, membuat mama itu happy, membuat mama itu kuat. Saya dampingi dia dengan doa terus gitu. Nah saya tetap telepon dia. Lalu suatu kita saya telepon, "Mama sehat," saya biasa gitu. "Oh sehat," langsung dia ngobrol. "Liz, mama ini loh mau ngomong sama Gigi itu adik saya. Ayo doa. Mama ini nggak enak kalau nggak doa. 3 hari loh mama sudah off doa. Memang sejak papa berpulang itu setiap hari diajak adik saya doa. Jadi dia sekali itu ujian doa sebelum mama aktivitas kemana-mana. Loh iya Tama, iya so aku ngomong sama Gigi, mama kemarin ke lab, nggak doa loh Gi. Terus besoknya apa gitu saya lupa. Yang terakhir karena mertua adik saya meninggal, jadi harus ke Malang. Nggak ada yang ngajak dia doa. Itu jam 7 malam. Terus dia bilang, ayo sekarang ayo doa. Nggak apa-apa Toma, doa itu kan nggak harus pagi. Mama mau tak malam ini doa. Mau, ayo doa ya doa. Jadi dia cerita gitu. Jadi saya ini aduh puji Tuhan gitu. Apa yang saya khawatirkan, saya takutkan selama saya mendampingi suami harus sibuk kemana. Tapi Tuhan itu pelihara mama begitu indahnya. Lebih daripada materi, lebih dari berkat kalau buat saya. Karena itu adalah pegangan dia. Dia harus mandiri.
dia harus cari Tuhan, dia harus menemukan kebahagiaannya itu di mana. Ternyata saya tahu dia sudah menemukan kebahagiaannya itu ada sama Tuhan. Kalau dia nggak komunikasi dengan Tuhan, dia bingung sendiri. Karena mama saya itu orangnya sederhana, woles gitu loh, apa ya woles itu bahasa Jawa. Dia tuh nggak banyak pikirannya, bulat-bulat mama itu gitu. Jadi ya puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan bahwa sekalipun saya sibuk, tapi Tuhan itu memelihara mama gitu. Jadi saya menghimbau di sini jangan takut, asal selama kita melayani Tuhan dengan benar. Saya percaya pelayanan itu bukan hari Minggu aja ya. Waktu saya ngurus anak saya dengan benar, itu saya melayani. Waktu saya mendampingi suami saya, merawat suami saya, mendampingi dia kemana, itu juga pelayanan loh. Asal kita melakukan semuanya dengan hati untuk Tuhan, Tuhan itu membereskan semua apa yang jadi takut dan khawatir saya. Itu Tuhan jawab sendiri loh lewat mama saya yang saya telepon. Jadi saya begitu happy, terima kasih Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan selama ini tuh enggak sia-sia gitu. Tuhan sanggup memelihara dari urusan yang sederhana sampai urusan yang berat, Tuhan tuh pasti campur tangan. Tergantung bagaimana kita merespon Tuhan. Bukan seberapa lama kita ikut Tuhan ya. Mama saya itu enggak lama kok, tapi ya sebelum, maksudnya papa saya lebih barusan ya, sebelum dia dipanggil Tuhan, dituntun hukum untuk terima Tuhan Yesus. Kalau mama saya sebelum itu. Tapi saya percaya bukan lamanya kita ikut Tuhan, tapi seberapa cepat kita merespon Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Akhirnya saya kemarin tuh waktu kita sore-sore itu ya di rumah itu, pas japrik-japrik di grup Pilar tuh, itu Roh Kudus itu menguatkan loh. Bu Lisi kesaksian, saya itu nulis, Bu Lisi apa besok kesaksian enggak? Wah, wes jawabannya banyak, bla bla bla. Tapi saya percaya kalau Tuhan Yesus menggelitik, tidak ada sesuatu pun yang mustahil ya Cik Lisi. Terus ada perlawanan tadi pagi kemarin malam ya Cik Lisi ya. Tapi saya percaya, Cik, kalau Tuhan berkehendak, Bu Lisi akhirnya juga tampil di mimbar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena semuanya ada waktunya. Puji Tuhan. Dan juga terima kasih kesaksiannya Pak Antoni. Memang Tuhan itu mempunyai destiny, rencana yang dahsyat untuk masing-masing kita. Asalkan satu sekarang kita tidak usah meninggikan koroni, tetapi biarlah kita meninggikan Tuhan Yesus saja. Karena Dia adalah pembuat mujizat. Karena Tuhan Yesus itu apapun bisa dilakukan, bisa membelah laut badai apapun bisa diteduhkan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bawa hati kita lebih dalam. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena Ku
dengan lembut. Amin. Yes, Tuhan. Karena yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, bahwa Tuhan mujizat terjadi. Amin Tuhan. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak kebetulan kami di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang mentahirkan semua kesombongan kami. Kau tidak sedikit pun membiarkan kami jauh darimu Tuhan. Engkau yang mentahirkan hidup kami Tuhan. Saya percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kau tidak membiarkan kami jauh darimu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang dahsyat kepada kami. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kejadianku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau berikan. Hadapkan aku di hadirat-Mu. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamkan aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan
kita bersyukur karena Tuhan telah menanamkan kita dalam bersama Tuhan. Tuhan telah memeteraikan kita sehingga kita tidak bisa menjauh darinya. Paksa kami Tuhan untuk selalu ada dekat bersama, untuk menjadi pelaku firman-Mu yang ada. Paksa kami Tuhan, paksa kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan dengan lembut, jangan